Ternyata handphone, laptop, PDF membaca itu membuat otak tidak kokoh, membuat otak tidak gigih. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan cara-cara uh, bab ini, yaitu takjim fil ilmi, takjim terhadap ilmu dan ahli, dan ahlinya, orang-orang yang memiliki ilmu, yaitu baik ustadz kita maupun ustadz yang bukan ustadz-ustadz kita. Kita harus menghormati. Kemarin sudah ada caranya, yaitu cara menghormati ilmu, cara menghormati ustadz-ustadz kita, cara menghormati ulama-ulama di luar ustadz kita, dan juga cara menghormati orang-orang yang dekat, orang-orang yang berhubungan dengan ustadz-ustadz kita, baik itu keluarganya, sahabatnya, guru-gurunya, dan anaknya. Kemarin sudah disampaikan sebelum. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana kita menghormati kitab. Ya, saya perhatikan buruk sekali perlakuan orang-orang zaman sekarang terhadap kitab. Kitab ada yang taruh di jok motor, didudukin, padahal di situ ada asma-asma Allah. Kitab ada yang ditaruh di lantai dan sebagainya. Kadang kitab disusun, sudah ada kitab lagi yang lain dan sebagainya. Bagaimana sikap ini ya dalam kajian adab ini? Wa min ta'jimil kitab, ya, ta'jimul kitab, dan bagian dari menghormati ilmu. Wa min ta'zimil ilmi, dan bagian dari menghormati ilmu, ta'jimul kitab, yaitu kita harus ta'jimul kitab, ya. Kalian, nah di sini ada domirnya anta, ya. Kalian harus menghormati kitab. Bagaimana bagaimana kita cara menghormati kitab itu? Nah, di sini sebutin fayang bagi litalibil ilmi, ya, apa namanya, seyogianya, fayan bagi, ya, seyogianya litolabil ilmi, untuk para penuntut ilmu, ala yahudul kitaba ila bitohar, yaitu tidak memegang, yahudu tidak memegang kitab ila bitoharo, kecuali dengan bersuci, ya. Kecuali ila bersuci, ya. Saya alhamdulillah kalau ngajar, kalau ngaji, ya, kalau halako itu pasti bersuci, alhamdulillah. Nah, seharusnya teman-teman juga demikian. Nih, para santri, wajib para santri, ya, kalau mau belajar itu harus dengan toharo, harus dengan suci, ya. Saya ulangi, wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitab. Bagian dari memuliakan ilmu adalah dengan memuliakan kitab. Payang bagi li talibil ilmi ala yakhudul kitaba illa bitoharo. Seyogianya li talabil ilmi, seyogianya para penuntut ilmu ala tahudul kitab, yaitu jangan memegang kitab ila bitoharo, kecuali dalam keadaan suci, ya. Ini perhatian, ya. Wahukiya ani Syekh Samsil Aim, wahukiya, dan telah bercerita, an Syekh Samsil Aimi Halwani rahmatullahi alaih, yaitu Syekh Samsi Al-Imil Halwani, semoga Allah merahmatinya, annahu qala, sesungguhnya dia telah bercerita, sesungguhnya dia telah berkata, innama niltu hadzal ilma bi ta'zim, ya. Maksudnya apa? Diceritakan dari Syekh, ya, Imam Syamsu Aima Al-Halwani, bahwasanya beliau pernah berkata, sesungguhnya aku mendapatkan ilmu ini, nah tadi, innama niltu hadzal ilmi, sesungguhnya aku mendapatkan ilmu ini bi ta'zimi, dengan cara memuliakannya.
Fa inni ma akhadtul ka goda ila bi tohar, yaitu bahwa aku tidak pernah mengambil kertas. Sesungguhnya aku tidak pernah mengambil kertas ila bi tohar, kecuali dengan bersuci. Maksudnya kertas itu apa? Kitab. Walaupun itu bukan Al-Quran. Pemahaman kita ini standarisasinya sudah mulai rendah. Mulai rendah bahwa yang bersuci itu hanya Al-Quran. Bukan. Dalam khazanah agama kita, itu memegang harus bersuci itu bukan hanya Al-Quran. Kitab-kitab hadis juga kita harus bersuci. Kitab-kitab yang lain juga bersuci. Kenapa? Bukan karena di situ ada asma Allah, bukan. Karena kitab-kitab yang lain jarang ada asma Allah. Misalkan di situ tidak ada asma Allah, tidak ada ayat Al-Quran, hanya tulisan tangan Latin. Itu juga harus berwudu. Kenapa? Karena dengan berwudu kita menghormati ilmu. Nah, gara-gara menghormati ilmu itu, ya, hadirlah ridho Allah. Gara-gara menghormati itu, hingga timbullah keberkahan. Bagaimana keberkahannya? Yaitu masuknya ilmu bertambah. Gitu ya maksudnya. Wa Syekh Imam Samsul A'imah Syarkhoshi kana mabtunan fil lailati, malamnya. Syekh Imam Samsul Syarkhoshi pernah sakit perut. Pernah sakit perut pada suatu malam. Wa kana yukriru, dan dia mengulang-ulang. Yukriru itu ikrar. Kalau bahasa kitanya ikrar itu mengulang-ulang. Ya. Kana mabtunan fil lailati, karena dalam keadaan suatu ketika dia sakit perut fi lailati, pada malam hari. Wa kana yuqariru, dan ketika itu dia mengulang-ulang. Apa yang diulang-ulangnya? Wa tawaddo fi tilkal lailati sab'al asyarah, ya, yaitu mengulang-ulang wudu, ya, fi lailatil, pada malam itu, sab'a asyarah, 17 marotan, 17 kali. Li'annahu, itu karena kana la yuqarriru ila bil tohar. Ya. Maksudnya apa? Beliau mengulang-ulang, ya, beliau mengulang-ulang pelajaran dan beliau mengulang-ulang wudhu sampai 17 kali. Kenapa? Karena apa namanya? Karena beliau sakit perut. Tahu sih maksudnya sakit perut apa? Kentut. Bahasa Jermannya kentut. Jadi pada waktu itu beliau sedang belajar, lalu beliau sakit perut, masuk angin mungkin ya, kentut, wudhu lagi. Habis wudhu, belajar lagi, kentut lagi, wudhu lagi. Sampai berapa kali pada malam itu? Sampai 17 kali. Ini cerita ini maksur, cerita ini apa namanya? Cerita ini terkenal dalam kalangan ustadz. Jadi harus berwudu, menjaga wudu. Nah, seperti dalam Al-Quran surat Al-Maidah juga dijelaskan. Di situ terkait dengan wudu atau dekat dengan toharoh. Di situ dijelaskan bahwa apabila di ayat-ayat itu dikatakan begini, apabila kalian berbatal wudu, aula mastumun nisa, atau menyentuh wanita, ya, aula mastumun nisa, atau menyentuh wanita, maka berwudulah. Apabila kalian tidak bertemu air, maka apa namanya, tayamum, payatamum, gitu. Ini artinya apa? Hukum asalnya manusia itu harus berwudu. Hukum asalnya manusia itu berwudu, bukan ketika ada keperluan baru berwudu, bukan. Ya. Salah. Saya ulangi.
Dalam surat Al-Maidah itu dijelaskan bahwa apabila kalian batal, ya, kentut, buang angin, keluar sesuatu, ya, hilang kesadaran, aulamastumun nisa, atau menyentuh wanita, maka berwuduklah. Apabila tidak ketemu air, maka bertayamumlah. Jadi hukum asal kita ini adalah suci setiap saat. Makanya para ulama dulu itu sangat menjaga. Sebagai tahadus bin nikmah ibu bapak, saya pernah mengalami ini ketika mondok dulu. Itu saya setiap saat berwudu. Batal langsung berwudu. Batal langsung berwudu. Batal langsung berwudu. Dimanapun begitu. Oh, kalau pakai sepatu repot Ustadz. Memang repot di awalnya, tapi ketika kita sudah biasa, itu akan menjadi nikmat. Kenapa? Orang berwudu itu hatinya bersih, malaikat akan turun. Ketika malaikat akan turun dalam khazanah ilmu ruqyah, setan tidak ada yang mendekat. Maka ambillah keputusan itu ketika berwudu. Makanya gini, ada sebuah hadis, kalau kita sedang marah-marah, basuhlah dengan air wudu. Marah-marah itu adalah setan. Ya, setan dalam sebuah hadis masuk melalui peredaran darah, menguasai jantung. Pernah saya sebutkan, pernah saya jelaskan, jantung itu dalam bahasa Arab itu kolbun, yang bentuknya seperti jantung, tapi orang-orang menyebutnya hati. Padahal itu jantung. Jantung itu dipompa, ya, menjadi marah ke seluruh tubuh. Lalu ketika setan menguasai ini, kita pakai wudhu, disiramlah dengan wudhu. Setannya kabur. Kita menjadi suci, maka marahnya menjadi reda. Atau ketika sedang bergejolaknya itu jantung memompa darah, ya oleh Rasulullah diminta ketika kita marah, dari berdiri suruh duduk, dari duduk suruh berbaring. Kenapa? Agar darah yang dipompa itu, ya, merata. Gitu ya. Nah, insan rahimahumullah, seperti yang saya jelaskan tadi, saya ulangi, hukum asalnya adalah suci. Kita ini suci. Kebalik, jangan sampai saya mau berwudu karena punya hajat, mau sholat, mau ngambil Al-Quran, mau ngambil kitab, mau belajar. Bukan, salah. Bahkan standarisasi orang Islam sekarang itu sangat rendah. Jangankan setiap hari, setiap saat berwudu. Bukan. Mereka lebih rendah daripada itu. Bahkan saya temui, ya, jamaah saja nggak usah jauh-jauh. Yang halaqah saja nggak usah jauh-jauh. Mereka menuntut ilmu dalam keadaan tidak suci. Mereka menuntut ilmu dalam keadaan tidak punya wudu. Jujur kan? Ya. Jadi ini Syekh Imam Samsul A'imah Syarkhoshi, ya, beliau sakit perut, lalu beliau mengulang-ulangi pelajaran, ya, beliau berwudu sampai 17 kali pada malam itu. Kenapa? Untuk menjaga wudu, untuk menjaga menjaga ilmu ketika belajar. Kenapa demikian? Wahada li'anal ilmu nuron. Karena ilmu itu cahaya. Menurut beliau. Wal wudu anuron. Dan wudu itu juga cahaya. Fayajdadu nuron ilmi bihi. Maka akan bertambah cahaya ilmu itu gara-gara wudu. Bihinya itu kembali ke wudu. Gitu ya. Maksudnya cahaya apa? Akan bertambah lebih cepat. Ini aneh ya, ini aneh, standarisasi kita ini aneh. Saya nggak ngerti, ngapal hadis 2 baris aja sampai seminggu itu. Zaman saya paling cuma 1 jam itu clear, merem clear itu. Nah itu tadi, lo kenapa kok standarisasi sekarang begitu ya? Ya karena nggak tahu ilmunya, nggak tahu adabnya. Saya berharap dengan menguasai ilmu taklim ini, teman-teman
bisa mengaplikasikan. Yang berikutnya adalah wa min ta'jimil wajibil ala yamuddar rijla ilal kitab. Di antara wujud memuliakan ilmu yang harus dilakukan adalah jangan menjulurkan kaki menerjelen rijla ila kitab. Di antara memuliakan ilmu adalah ya muddal rijla, jangan menjulurkan kaki ila kitab, kepada kitab. Jangan. Artinya apa? Jangan sampai kita duduk di sini, kitab kita di sana. Jangan sekali-kali Al-Quran, kitab hadis, kitab-kitab ilmu kita itu ada di ujung kaki kita ketika kita tidur atau ketika kita duduk. Tidak boleh. Tidak boleh. Dia harus ada di kepala. Ya, kok sampai segitunya ya diatur? Nah ini hebatnya Islam. Semuanya diatur. Nggak boleh ada kitab-kitab itu di kaki, nggak boleh. Ya. Yang sering halaku dengan saya, pernah melihat nggak kitab saya letakkan di lantai? Nggak pernah kan? Kalau tidak ada tempat, saya pakai aqua glass. Aqua glass saya susun, kitab ada di situ. Guru kita dulu yang mengajari saya, guru saya dulu mengatakan, jangan sampai posisi kitab itu lebih rendah dari mata kakimu. Dulu saya dinasihatin, hei Ruyat, kitab tidak boleh ada lebih rendah dari mata kakimu. Lalu saya nanya, kenapa Kiai? Gitu. Kata Kiai begini, alasannya ya, bercanda tuh serius saya nggak tahu. Di akhirat, mata kaki itu akan menjadi cahaya, mata kaki itu akan melihat kemana arahnya. Dan kitab kamu itu cahaya yang dapat dilihat oleh mata kaki. Kalau kitab kamu ada di mata kaki, nggak kelihatan. Ya, dulu saya bingung, ini maksudnya apa ya? Gitu. Ya mungkin beliau punya alasan khusus ngomong begitu ke saya. Tapi nasihat beliau saya pakai sampai sekarang. Dan ternyata dalam kitab Ta'lim Talim itu disebutkan. Gitu ya, tidak boleh menjulurkan kaki rijla ilal kitab, ya, kepada kitab, ya. Wa yadu'a kutubal tafsiril fauqa sairil kutub. Dan apa namanya? Jangan meletakkan kitab tafsir. Jangan meletakkan kitab tafsir fauqa sairil kutub, yaitu jangan meletakkan kitab tafsir di atas kitab-kitab yang lain. Maksudnya apa? Kitab yang kebanyakan itu tulisan Arab, jangan pernah ada di bawah. Tapi kitab tafsir, tulisan yang selain Arab, itu boleh di bawah. Jangan pernah sesekali meletakkan Al-Quran di atas Al-Quran itu ada kitab yang lain, kecuali Al-Quran sendiri. Perlu dicatat, kitab Al-Quran itu harus ada yang paling atas. Di bawah kitab Al-Quran itu adalah kitab apapun ya yang lebih banyak asma Allahnya. Misalkan kitab tafsir Al-Quran ada terjemahannya. Itu yang level kedua, di bawah, level dari atas ke bawah ya. Yang di bawahnya lagi apa? Yaitu kitab-kitab yang sedikit Arabnya. Yang di bawahnya lagi apa? Yaitu kitab-kitab buku-buku yang tidak ada sangkut pautnya dengan Islam. Itu boleh ditumpuk. Tapi jangan pernah sesekali menumpuk Al-Quran kecuali dengan Al-Quran itu sendiri. Bahkan saya pernah diomelin habis oleh guru saya gara-gara meletakkan pulpen itu di atas Al-Quran. Saya masih ingat.
Jadi sampai HP pulpen aja itu nggak boleh diletakkan di atas Al-Quran. Saya ulangi, tidak boleh meletakkan apapun di atas Al-Quran kecuali Al-Quran yang lain itu sendiri, yang levelnya sama, Arab semua. Di bawah itu boleh nggak? Boleh, yaitu Al-Quran dengan terjemahannya. Di bawah itu boleh nggak? Boleh kitab-kitab hadis. Di bawah itu boleh nggak? Boleh kitab-kitab ulama. Di bawah itu boleh nggak? Boleh kitab-kitab yang kebanyakan bukan Arab. Yang di bawahnya boleh nggak? Boleh apapun. Gitu ya. Paham ya? Semoga dapat dipahami. Wala yadu'a syai'an akhara alal kitab. Dan jangan menaruh apapun, syai'an, apapun, ya, akhar yang lain alal kitab. Wala yadu'a syai'an akhar. Jangan meletakkan apapun yang lain alal kitab, di atas kitab. Tinta, pulpen tidak boleh. Kapur, spidol tidak boleh. Ini perhatian nih buat untuk anak-anak AB nih, untuk santri di pondok. Ya, perhatian. Letakkan kitab kalian dengan penuh hormat. Letakkan kitab kalian dengan penuh hormat. Abi masih melihat kalian tidak memperlakukan buku-buku kalian, kitab-kitab kalian dengan hormat. Kitab diletakkan di mana saja. Kitab kalian letakkan seperti tidak berharga di mana saja. Padahal di dalam buku kalian itu ada asma Allah, ada ilmu. Abi sering patroli di pondok, melihat buku kalian, Abi kumpulkan, Abi sita. Dan bahkan ketika Abi sita berminggu-minggu, berbulan-bulan, kalian tidak menanyakan kepada Abi, apakah ada kitab aku, Abi, kalian tidak melakukan itu. Kenapa? Artinya kalian memiliki derajat yang rendah terhadap kitab. Ilmu tidak akan masuk. Perhatian, Abi tidak ingin lagi melihat di pondok kalian meletakkan kitab sembarangan, meletakkan buku-buku kalian sembarangan, meletakkan buku-buku bacaan sembarangan. Ada ribuan buku di pondok kita, tapi kalian meletakkannya sembarangan, kena air, robek, hancur. Nah itu dia. Makanya sekarang Abi pindahkan buku-buku yang berharga, takut hancur. Kenapa? Bukan kalian baca, tapi kalian tidak hormat. Bukan kalian baca, tapi kalian meletakkannya sembarangan karena kalian tidak menghormatinya. Ini peringatan buat kalian para santri. Termasuk buku-buku kalian. Itulah kenapa Abi rewel. Ini buku siapa? Abi sita, kalian Abi ikom. Kenapa ada ilmunya? Tidak boleh sembarangan. Gitu ya. Wakana Ustaduna Syekh Imam Burhanuddin rahmatullahi alaih ta'ala yahki, yaitu suatu ketika Ustaduna, yaitu guru kami Syekh Imam Burhanuddin, yaitu Imam Burhanuddin, semoga Allah merahmatinya, yahki telah bercerita an Syekh minal masyakhi, yaitu bahwa seorang syekh dari para syekh, anna faqiha kana wado'al mihbarah alal kitab, bahwa suatu ketika dia meletakkan tempat tinta di atas kitab. Jadi Syekh Burhanuddin, ya, gurunya Syekh Jarnuji, mengatakan bahwa suatu ketika faqiha, suatu ketika bahwa sesungguhnya faqiha, seorang yang faqih, seorang yang paham agama, yaitu ulama, kana wado'al mihrah, pada suatu ketika meletakkan mihbarah itu tempat tinta, alal kitab, di atas kitab. Apa yang terjadi? Faqala lahu, kemudian dia
berkata terhadapnya, terhadap ahli fikih itu, bil Farisiyah, dengan bahasa Persia, Barnayani, Barnayani bukan Suryani, Barnayani itu bahasa Persia. Artinya apa Barnayani? Artinya adalah engkau tidak mendapatkan manfaat dari kitab itu, dari ilmu itu. Ya. Seorang syekhnya para syekh menegur ahli fikih gara-gara dia melihat dia wado al-mihbarah alal kitab, gara-gara dia melihat tempat kitab itu diletakkan di atas kitabnya. Lalu dia menegurnya dengan kata-kata bahasa Persia, Barnayani, Baryanabi. Apa itu Baryanabi? Baryanabi itu bahasa Persia. Artinya engkau tidak akan mendapatkan manfaat dari kitab itu. Yang berikutnya adalah Wakana Ustadun al-Qadi al-Imam Ajal Fakhruddin Ma'rufu biqadi Khan rahmatullahi alaihi ta'ala. Suatu ketika guru kami Al-Qadi. Qadi itu adalah hakim zaman kekhilafahan. Qadi ya, ada Qadi Masoli, Qadi Kusumat, ya, Qadi Kudot, Qadi Hisbah, ya, yang halako pasti sudah saya jelaskan tuh. Apa itu Qadi Kudot, Qadi Hisbah, apa itu yang berjalan di pasar, Qadi Kusumat, apa itu yang menyelesaikan perkara. Qadi Madzolim, ya, Qadi Kudot, kepalanya Qadi, ya, yaitu hakim yang menyelesaikan perkara antara rakyat dengan penguasa, itu Qadi. Qadi itu hakim. Ya, tentu saja sangat cerdas dan ilmunya luar biasa, itu Qadi. Ya, yang sudah laku dengan saya, pasti saya sudah jelaskan detail. Ya, pada suatu ketika, mana tadi? Kana Ustadunal Qadil Imam, pada suatu ketika guru kami yaitu Qadi Al-Imam Ajalun Fakhruddin, ya, yaitu Imam Ajal Fakhruddin, yaitu Imam Ajal, kayaknya bukan nama deh, apa ya? Yang mulia, Ajal itu yang mulia, bukan nama, yaitu Wakana Ustadunal Qadi, suatu ketika guru kami Qadi Al-Imam Azal, yaitu Qadi imam yang dimuliakan Fakhruddin Ma'ruf, Fakhruddin yang Al-Ma'ruf, yang dikenal Biqadil Khan, yaitu yang dikenal dengan Qadi Khan rahmatullahi alaih, semoga Allah merahmati beliau. Yaqulu, berkata, in lam yurid bidzalikal istighfab fala bas bidzalik. Ya. Beliau mengatakan bahwa kalau hal demikian, yaitu meletakkan sesuatu atau tempat tinta, dimaksudkan bukan untuk meremehkan, fala bas bidzalik, itu tidak apa-apa. Fala bas bidzalik. Fala bas itu bahasa Arabnya labasa turu, tidak apa-apa, itu akan menyucikanmu. Dalam sebuah hadis kan begitu, labasa itu artinya tidak apa-apa, nggak ngapa-ngapa, it's okay, no problem, gitu. Labasa. Falabas, tidak apa-apa bidzalik, kalau demikian. Jadi kalau kita meletakkannya nggak sengaja, maksudnya, ya, yaitu meletakkan di atas kitab itu termasuk buku kita ya, buku tulisan kita itu kitab, yang di dalamnya kita tulis ilmu, bukan hanya kitab ulama, bukan hanya Al-Quran, hadis, bukan. Ya, kitab itu ya kitab. Ya, termasuk kitab yang saya tulis misalkan ya. Ini kitab buku saya nih. Ini buku saya. Termasuk meletakkan ini di sini ya, dalam kajian ini, itu tidak boleh. Ya, tapi kalau tidak sengaja, bukan karena meremehkannya, fala bas bidzalik, itu tidak apa-apa. Walakin, akan tetapi ya, kalau bahasa Arabnya di sini, al-aula, lebih utama an yakhtarida anhu, kalau kita tidak melakukan itu. Al-aula, lebih utama ay yakhtarida anhu, kalau kita menghindarinya.
Jadi kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Al-aula akan utama, lebih utama ayah tarija anhu. Kalau kita menghindarinya, maksudnya jangan menaruh di atas kitab itu. Wa min ta'zim wa min ta'zimi, dan termasuk bagian dari menghormati atau memuliakan. Apa itu? An yujawid kitabatal kitab, yaitu memperbagus tulisan. Ya ini mah tulisannya kayak cacing kepanasan ngelingker. Jujur tulisan saya juga begitu sih sebenarnya. Ya. Saya itu dulu termasuk orang yang menulis itu sangat cepat. Sangat cepat. Otak kemana, tangan kemana. Kenapa? Karena takut ketinggalan guru menjelaskan. Ya. Tetapi sebaiknya itu dibagusin. An yujawwidal kita an yujawwida kitabatal kitab, yaitu salah satu memuliakan ilmu adalah dengan memperbagus tulisan. Makanya ada pelajaran tuh ya. Makanya kalau di pondok itu saya minta santri itu menyalin tulisan, menyalin kitab-kitab syirah, nyalin. Ya, nggak pakai gadget, nggak pakai infocus. Infocus ada, ya, itu pelajaran tertentu saja. Tapi ada pelajaran literasi, mereka harus memperbanyak tulisan tangannya. Ya, sebagai tambahan ibu bapak sekalian, per Mei tahun 2026, negara yang dikenal dengan pendidikannya terbaik di dunia, salah satunya adalah Finlandia. Per bulan Mei tahun 2026, Finlandia mengumumkan melarang penggunaan AI, melarang penggunaan handphone, melarang penggunaan PDF, melarang penggunaan laptop untuk sekolah-sekolah, dan kembali kepada buku fisik, dan kembali kepada tulisan tangan. Kenapa? Ternyata ketika kita menulis, ya itu sedang diukir di otak kita. Otak kita ini memiliki namanya kemampuan SS. Apa tuh SS? Screenshot. Bukannya kisut, bukan. Screenshot. Memiliki kemampuan untuk mengcapture apa yang kita lihat, lalu kita menarik-narik kembali. Dalam buku Make It, ya, dalam buku yang ditulis oleh ilmuwan Harvard, ada 3 orang menulis buku itu. Beliau mengatakan bahwa harus memanggil-manggil kembali ingatan yang pernah kita baca atau yang pernah kita alami. Itu akan lebih kuat, itu akan lebih mantap ingatannya. Nah, makanya banyak nulis. Termasuk saya masih ingat dulu. Ketika saya sanawiyah, saya harus menghafal surat Al-Baqarah 183 sampai 187 tentang puasa. Ini 30 tahun yang lalu lebih. 30 tahun yang lalu saya suruh menghafal ayat itu dengan tafsirnya. Ya. Karena SD-nya saya bukan SD MI, saya SD negeri. Ketika saya menghafal di sanawiyah, saya agak kesulitan. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya menyalin, ya, mungkin puluhan, mungkin ratusan kali itu ayat Al-Quran saya salin malam hari itu, salin terus sampai melekat di mata saya dan menjadi capture. Ya. Maka ketika saya ke depan dipanggil oleh guru saya sangat galak waktu itu, bawa penggaris kayu yang siap mukul pantat kalau kita salah. Saya dites satu-satu dan saya termasuk orang yang cepat hafalannya. Kenapa? Karena mata saya mengcapture tulisan saya sendiri. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, perbanyaklah menulis. Tulisan saya, bagi sebagian orang katanya jelek, nggak kebaca. Tapi bagi sebagian orang mengatakan ini seni. Seni apa? Seni Sanskerta. Ya, tulisannya begini semua, ngelingkar semua. Tapi saya paham apa tulisan saya.
dan bagus. Saya pernah eh, saya pernah ikut siswa teladan tahun 2000 berapa ya? Tahun 2002, tahun 2000, dia tahun 2001, tahun 2002. Saya menjadi siswa teladan waktu itu di Tangerang Kota, salah satu kandidat. Ya, disuruh nulis lah saya. Nah, tulisan saya tuh dikoreksi oleh dokter. Ya. Ini masuknya tulisan yang bisa baca adalah bapak adalah apa namanya siswa rukyat namanya apoteker. Ini standar apoteker katanya. Ya. Saya nggak tahu itu pujian atau hinaan. Tapi faktanya kebaca. Nah itu perbagus tulisan ya seni. Itu akan apa namanya salah satu bagian dari memuliakan ilmu. Ada kabar dari Rasulullah SAW, ya, perbanyaklah menulis bahasa Arab. Kenapa? Karena saya ulangi, saya lupa pakai ini hadis atau qaul ulama ya. Perbanyaklah menulis tulisan Arab. Kenapa? Karena akan memperberat timbangan. Ini disampaikan oleh guru saya dulu. Perbanyaklah menulis tulisan Arab. Itu akan memperberat timbangan di akhirat kelak. Ya. Yang berikutnya adalah kita lanjutkan. Wala yukarmito wayat ruqal hasiyati ila inda darurah. Apa? Yaitu jangan hurufnya berdempet-dempetan, mencoret-coret pinggirannya ila inda darurah. Ya. Kecuali apa namanya terpaksa. Wala yuqarmita wala yatruqa al hasiyata ila inda darur. Jangan coret-coret pinggirannya, jangan coret-coret atasnya, jangan hurufnya berdempet-dempetan ila inda daruro kecuali terpaksa. Kalau saya justru dalam konteks ini asal rapi boleh buat catatannya di pinggirannya. Boleh buat catatannya di pinggirannya. Makanya kitab syarah, kitab kuning, itu ada coretannya pinggirannya. Ya, gitu ya. Itu darurah boleh. Artinya sebatas mana darurahnya? Ya. Termasuk bahwa kita takut kehilangan ilmu jika tidak melakukan itu termasuk darurah. Akan lebih baik kalau teman-teman, Bapak Ibu punya buku tersendiri. Waro'a Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, ya, telah melihat siapa Abu Hanifah, semoga Allah merahmatinya, katiban yuqarmito fil kitabil, melihat Abu Hanifah tulisan yang berdempet-dempetan, yang kurang jelas, jadi Abu Hanifah melihat Abu Hanifah melihat tulisan mungkin muridnya yang berdempetan dan nggak jelas. Apa yang beliau lakukan? Faqala, beliau menegur, la tuqarmit khotok, la tuqarmit khotok, jangan kau bikin tulisanmu, jangan engkau buat tulisanmu berdempet-dempetan. In ista tandum wa in mita tustum, yaitu janganlah kau membuat tulisanmu berdempet-dempetan, ya, tidak jelas, karena kalau umurmu panjang engkau akan menyesal, dan jika engkau mati engkau akan dicela. Kata Imam Abu Hanifah, jangan menulis tulisan dengan gak jelas, yang berdempet-dempetan, nggak jelas. Karena kalau umurmu panjang, engkau akan menyesal. Kalau engkau mati, engkau akan dicela. Maksudnya apa ini? Yakni maksudnya ija sikhtu wado. Ija sikhta. Sikhta berarti kamu laki-laki. Yakni maksudnya ija sikhta wado upa nuru basorik nadimta
ala dzalik. Maksudnya kalau umur kita panjang, kita akan menyesal. Kenapa? Upa, karena kita makin melemah. Apanya yang melemah? Nurun basorik, yaitu penglihatannya, rabun. Kalau udah rabun kan kita nggak kelihatan tuh tulisan kita sendiri. Kecil-kecil amat nih, tulisan siapa nih? Padahal tulisan kita. Dan kalau kita mati, kita tercela. Kenapa tercelanya? Bukunya ada, dibaca oleh anak cucu kita, dibaca oleh murid-murid kita. Apa sih ini Abi nulis begini? Gimana sih? Baca juga enggak, maksudnya apa sih? Nah gitu. Paham ya? Enggak dijelasin di sini. Tapi saya masih ingat guru saya menjelaskan begitu. Lihat, tulisan kamu begini, siapa yang bisa baca? Saya jawab, saya sendiri Kiai. Emang kamu doang ini ilmu buat kamu doang? Kamu nggak mau ngajar? Kamu nggak mau ngajarin anak-anak istri kamu? Kamu nggak mau ngajarin murid-murid kamu nanti? Emang kamu nggak punya cita-cita punya pondok? Digituin saya. Nah, maksudnya apa? Ini nasihat dari Abu Hanifah. Jangan kau dempet-dempetin tulisan, jangan kau buat yang nggak jelas yang kamu doang bisa baca tuh buku. Ya, kenapa? Karena kalau kamu nanti berumur panjang, kamu akan menyesal. Kalau kamu mati, kamu akan dicela. Yakni maksudnya dijelaskan oleh Imam Jarnuji. Yakni ketika wadupa nurul basorik, ketika matamu rabun, ketika matamu melemah, ya, kamu tidak bisa membacanya, kamu akan menyesal. Kalau kamu mati, bukumu tidak bisa dibaca oleh siapapun, kamu juga akan dicela. Bikin repot. Ini ngapa sih? Abi tulisannya nggak jelas begini. Nah, padahal udah meninggal, misalkan begitu. Hebat ya ulama ini. Hebat menurut saya. Wahukia anisyek, wahukia anisyek Imam Majdidin, ya, Majdidin Syarhoki, Syarhoki. Dikisahkan, ya, diceritakan dari Syekh Imam Majduddin Asyarqaqi, Hukiya annahu qala, sesungguhnya dia berkata, ma kormatna nadimna wa maktakhabna nadimna wa malam nuqabil nadimna. Nah ini bahasa menceritakan itu dengan syair, ya, dengan syair. Nggak usah kita repot-repot bisa bahasa semut, nggak usah kita repot-repot baca Suryani, nggak usah. Ya. Cukup sering bersyair aja ke anak. Ya. Tulisan yang tidak jelas, kami menyesali catatan kami yang global. Kami menyesali karena tidak mengkomparasi tulisan kami dengan naskah yang lebih valid. Ya. Jadi kata Imam tadi Imam siapa ini? Kata Imam Majduddin Syarhoki, ya, beliau mengatakan bahwa kami menyesali tulisan kami yang berdempetan. Tulisan kami yang global tidak rinci, dan tulisan kami yang artinya tidak mengkomparasikan dengan ilmu-ilmu yang lain atau dengan kitab-kitab ulama yang lain. Beliau aja sampai menyesali itu. Ya. Wayang bagi seyogianya an yakuna takti'ul kitab murabba'. Ya. Murabba itu segi 4. Sampai bentuk kitab dipikirin oleh Syekh Jarnuji. Seyogianya potongan kitab berbentuk segi 4. Ya. Bukan bulat. Ada kitab yang bulat, ada nggak? Ada nggak kitab yang bulat? Itu namanya santri aneh itu. Namanya jamaah aneh. Seyogianya, ya, potongan kitab itu berbentuk segi 4, bukan bulat. Seyogianya kitab mana tadi? Seyogianya kitab itu berbentuk segi 4, ya, bukan bulat.
fa innahu taqti'u abi ini mau bukan. Oh iya betul. Nah, fa innahu taqti'u abi Hanifah rahimahullahu taala wa huwa aisyarul alal raf'i wal wad'i wal mutola'ah. Maksudnya apa? Seperti itulah kitab-kitab Abu Hanifah, bentuk kitab itu lebih mudah dibawa, ya, lebih mudah diletakkan dan lebih mudah dimutolaah. Mutolaah itu dibaca atau dipahami, ya, atau dikaji, itu mutolaatul hadis dan sebagainya. Jadi maksudnya seperti kitab-kitab Abu Hanifah. Jadi kenapa buku kita rata-rata, ini buku saya, semuanya kotak? Itu dari Islam. Islam yang pertama kali memperkenalkan buku-buku dalam bentuk kotak. Kalau zaman dulu buku-bukunya, sebelum Islam datang, itu panjang. Seperti tulisan menunya SpongeBob mau buat Krabby Patty. Pernah lihat nggak? Atau daftar hutang Patrick ke Krusty Krab. Itu kan kecil, ketika dibuka panjang. Nah gitu. Ya. Itu adalah khazanah dari Islam. Jadi Islam membentuk kitab itu, tulisan buku itu menjadi kotak. Nggak panjang begitu, di kotak disusun. Ya. Ini Abu Hanifah kitab-kitabnya begitu. Karena Syekh Jarnuji ini adalah salah bermadzhab Abu Hanifah, maka contoh-contohnya banyak yang Abu Hanifah. Sebagian kemarin kan juga ada Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i terkait dengan syarat-syarat menuntut ilmu. Terus yang berikutnya, yang terakhir, mana nih? Yang terakhir, wayang bagi seyogyanya ala yakuna fil kitab syai'un minal humroh. Nah, maksudnya apa? Humroh itu merah. Kalau kita mau nulis kitab, catatan-catatan kita, ya, itu jangan menggunakan tinta merah. Catatan kita nggak boleh menggunakan tinta merah. Saya punya catatan kitab Ta'limut-Ta'lim Syarah. Ya. Flash di saya, Qadarullah, itu tidak terbaca. Kitab saya tidak ada. Kitab saya itu terbitan Darul Minhaj. Ya. Darul Minhaj. Saya cari di mana aja nggak ada. Kita memiliki jutaan kitab bahasa Arab dalam kitab Maktabah Syamilah. Saya cari nggak ada pula. Ya. Saya tadi malam minta bantuan ke Uda Erin untuk mencari kitab saya. Ya. Di file. Tidak ada juga. Lalu saya dikasih oleh Uda Erin kitab sama Ta'limut-Ta'lim tapi terbitan Darul Ilmi kalau tidak salah. Beirut, Libanon kalau tidak salah ya, atau Mesir. Di situ ada tulisannya merah-merah. Saya tegur Uda Erin. Uda Erin ngapain ngirim saya beginian, ada merah-merahnya gitu. Mungkin Uda Erin bingung, emang kenapa kalau tulisannya merah. Nah, itu kurang mantap. Wayang bagi seyogyanya ala yakuna fil kitabi syai'un minal humroh. Tidak boleh menulis catatan dengan tinta humroh, hammer, merah. Ya. Tapi santri, saya kasih dua, ketika menulis mensyakta kitab kuning, santri itu punya dua pena. Pena hitam yang garis ketebalannya 0,5, yang kedua tinta merah yang garis ketebalannya juga 0,5. Ya, Mas santri juga saya berikan waktu itu kalau tidak salah. Itu kenapa merah? Merah itu untuk melatih mereka mensyaktah kitab kuning. Kitab kuning kan gundul tuh, botak, nggak ada syaktanya. Nah, santri madrasah umat, mereka itu mensyakta dengan tinta merah. Kenapa? Untuk membedakan antara tulisan asli dengan yang mereka berikan syakta untuk melatih. Ya. Fa'inahu min soni al-falasifati la soni al-salab. Kenapa? Karena menulis catatan coretan dengan pulpen merah itu kebiasaan falasifati la soni al-salab. Ya. Yaitu kebiasaan para filsuf, ya. Falasifah, yaitu para filsuf. Soni'ah, falasifah, yaitu
kebiasaan-kebiasaan buruk falasifah, yaitu filsafat, Aristoteles ya, Plato ya, yang ilmunya sebagian diterjemahkan oleh umat Islam ya, dan itu membuat pemikiran umat Islam jadi kacau pada waktu itu ya. La soni as-salaf, bukan kebiasaan orang-orang terdahulu. Salaf itu maksudnya orang terdahulu. Siapa sih yang paling salaf? Dalam sebuah hadis kata Rasulullah, yang paling salaf adalah aku. Lalu generasi kalian, sahabat, lalu generasi kalian, tabi'in, yang itu generasi kalian berikutnya, yaitu tabi'in. Ya. Wa min masyayikhina karihus ti'mal murakab ahmar. Maksudnya apa? Yaitu di antara guru kita bahkan ada murokab. Wamin masyakhina, bahkan guru-guru kami, ya kata Syekh Jarnuji, karihu isti'mal murokabil ahmar. Bahkan guru-guru kami tidak menggunakan kendaraan berwarna merah. Wah, nggak boleh pakai, bukan nggak boleh ya, maaf, seyogyanya, karena di sini kata-katanya yang bagi, seyogyanya kita jangan pakai tulisan tinta Arab untuk mengoreksi kitab atau menulis kitab, kecuali tadi ya santri yang melatih untuk memberikan harokat, itu nggak apa-apa. Seyogyanya nggak boleh menulis-nulis kitab itu dengan tinta merah, nggak boleh. Kenapa? Karena itu bagian dari kebiasaan filsuf filsuf Yunani yang tentu saja kan bukan Islam, sesat gitu. Bukan kebiasaan ulama salaf. Ulama salaf itu siapa sih? Pertama Rasulullah, kedua sahabat, ketiga tabi'in, keempat tabi'in. Ya. Bahkan guru-guru kami, kata Syekh Jarnuji, itu nggak ada atau nggak mau menggunakan kendaraan berwarna merah. Boleh nggak mobil saya berwarna merah? Boleh-boleh aja. Emang kenapa? Kan gitu. Kan seyogyanya. Kalau bisa mah warna yang lain. Gitu. Alhamdulillah saya nggak punya mobil motor berwarna merah. Putih hitam. Kalau teman-teman lihat mobil kendaraan, saya pasti putih hitam. Kenapa? Karena ingin mendapatkan berkah, apa namanya? Kenapa berkah liwaroya. Ya, gitu ya. Wajib nggak? Nggak wajib, kan seyogyanya. Sama kayak gitu. Kecuali Bang Ilun kemarin membelikan yang silver karena murah. Oke, itu ya tadi dari guru kita yaitu Syekh Jarnuji. Semoga dapat dipahami, semoga Allah merahmati kita dan tolong diterapkan di rumah. Ya, jadi gini, keberkahan itu adalah jadul khair. Keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan yang tidak bisa kita minta, tapi kita usahakan. Ya. Itu semuanya datang dari Allah. Karena apa? Karena keridhoannya. Jadi kalau kita melakukan adab-adab ini kepada guru, kepada ilmu, adab-adab kepada orang-orang yang disayangi atau berhubungan dengan guru, baik keluarga, anak maupun temannya, ya, dan terhadap kitab kita, terhadap tata cara menulis kitab kita, maka Allah akan memberikan keberkahan. Lantaran apa? Lantaran kita patuh terhadap adab-adab dalam Islam. Demikian dari saya, semoga Allah merahmati kita. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.